Senang sekali kembali bersama dengan keluarga besar Bethany Miracle Center di kota New York. Dan saudara sekalian, bulan ini kita banyak belajar tentang spirit pleasing. Bagaimana kita harus belajar menyenangkan hati Tuhan. Saya mau tanya dulu, siapa saudara yang mau senangkan hati Tuhan? Angkat tangan. Wow, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Orang-orang New York luar biasa. Nah, dalam doa pengurapan Kamis 2 minggu yang lalu, saya ingat kita sudah belajar bagaimana pentingnya memahami perasaan Tuhan. Saudara, berapa banyak kita hanya ingin dipahami oleh orang lain, hanya ingin dimengerti oleh Tuhan dan oleh orang lain. Tetapi mari kita belajar mulai hari ini, kalau saudara mau senangkan hati Tuhan, kita harus belajar bisa memahami perasaan Tuhan. Ayo ucapkan bersama saya, yang online coba ketik dan semua ucapkan, saya mau memahami perasaan Tuhan. 2, 3. Nah, cara memahami perasaan Tuhan, kita sudah belajar. Bagi Anda yang belum ikut, 2 Kamis yang lalu Anda bisa lihat rekamannya. Saudaraku, kita harus belajar memahami perasaan Tuhan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya setiap kali Anda baca Alkitab, dengar khotbah, jangan seperti Anda menjadi jaksa penuntut di pengadilan. Untuk Anda catat kesalahan pendeta ngomong apa, ya kan? Haleluyanya berapa kali ya? Tepuk tangannya berapa kali yang dicatat? Lalu nanti yang dicatat adalah, wah ini cocok, ini firman buat mertuaku, ya kan? Ini cocok buat tetanggaku. Nah, saudara, kalau Anda bersikap demikian, Anda nggak akan pernah memahami perasaan Tuhan. Tetapi mari kita belajar bagaimana kita bercermin, kita berdandan di depan cermin. Ibu-ibu, para wanita, tadi sebelum kesini sudah di depan cermin belum? Orang New York ditanya sudah di depan cermin belum? Nah, ketika di depan cermin, siapa yang kita lihat? Bukan pendeta saudara. Yang Anda lihat siapa di depan cermin? Ya, diri saudara. Jangan ada penampakan ya. Nah, di saat itulah cermin akan jujur. Kalau Anda berkata, saya merasa kurus, di depan cermin alama makin tambun. Anda nggak bisa menipu ya. Cermin itu akan menunjukkan kebenaran. Kalau Anda berkata, wow, saya ini makin muda, tidak ada keriput. Ternyata cermin menunjukkan banyak keriput. Anda tahu saudara, itu cermin dengan jujur menjelaskan kondisi kita. Nah, saat baca firman, dengar firman, seperti kita berdandan di depan cermin, izinkan firman mengubah keadaan kita menjadi baru. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Lalu untuk memahami perasaan Tuhan, kita memahami perasaan Tuhan melalui percakapan intim dengan Tuhan. Makin sering Anda ngobrol secara mendalam dengan seseorang, Anda akan semakin tahu dan kenal keinginannya. Hal yang sama, makin Anda intim bergaul ngobrol dengan Tuhan, Anda akan semakin kenal Tuhan. Lalu juga melalui kepekaan hati kita. Ingat, Tuhan tidak selalu bicara melalui hal-hal yang spektakuler, tetapi seringkali melalui bisikan hati yang lembut, melalui pikiran yang terbit, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau saudara belajar peka, itu adalah tuntunan Tuhan untuk Anda menangkap isi hati Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Nah, kita akan lanjut lagi malam ini, setelah kita memahami perasaan Tuhan, apa the next level supaya kita bisa menyenangkan Tuhan. Nah, hal penting selanjutnya yang kita harus kerjakan adalah apa? Saya mengajak saudara untuk belajar sebuah keadaan di Alkitab yang membuat kita harus ngerti betapa pentingnya setelah memahami perasaan Tuhan, kita harus ngerti apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Nah, setiap kali saudara pergi ke Israel, ya 2 tahun lagi kalau Tuhan berkenan kita adakan lagi tour, BMC Tour ke Israel. Nah, Anda tahu di salah satu kota besar di Israel, kota metropolitan adalah Tel Aviv, ya. Dan Anda tahu bahwa besarnya negara Israel itu mirip persis dengan besarnya state New Jersey. Jadi kecil sebetulnya saudara ya, jadi dari ujung ke ujung paling 2 jam. Nah, Tel Aviv ini adalah kota metropolitan terbesar, modern seperti New York. Bahkan biaya hidupnya seperti New York. Kenapa? Karena banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di New York, akhirnya juga beli apartemen rumah di Tel Aviv, sehingga akhirnya para pedagang restoran yang di New York juga buka di Tel Aviv. Lama-lama harga barang pun, harga makanan seperti di New York, itu juga yang ada di Tel Aviv, saudara ya. Nah,
Tel Aviv ini, di situ juga ada airport Ben Gurion. Setiap kali masuk ke Israel, airport internasional satu-satunya adalah Ben Gurion, dekat Tel Aviv. Nah, Tel Aviv ini sebenarnya adalah sebuah perpanjangan kota atau perkembangan kota dari sebuah kota tua Israel yang bernama Pelabuhan Yafo atau Jope atau Java, ya. Dan saudaraku, di Pelabuhan Yafo yang terkenal, gambar yang kedua, saudara, ini mengingatkan kita tentang peristiwa seorang nabi Israel bernama Yunus. Dan di sana ada juga di tengah kotanya sebuah patung berbentuk yaitu ikan besar. Dan dipercaya katanya ini menggambarkan ikan besar Yunus, ya. Supaya saya lihat juga PowerPoint-nya. Jadi saudara, bukan ini ikannya loh ya, ini menggambarkan saja ya. Dan mereka percaya bahwa sebenarnya Yunus itu karena ketidaktaatannya, gara-gara dia beli tiket kapal dari kota Yafo, dari Pelabuhan Yafo untuk pergi ke Tarsis, padahal Tuhan memerintahkan pergi ke Niniwe, akibatnya dia dibuang oleh para penumpang kapal ke laut dan dia dimakan oleh ikan besar. Dan di dalam perut ikan, Yunus akhirnya bertobat. Singkatnya, Tuhan buat Yunus kembali, ikan itu memuntahkan Yunus ke Niniwe. Dan akhirnya Yunus, dia berkhotbah kepada penduduk kota Niniwe. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa Yunus itu di awal menolak untuk pergi ke Niniwe? Saudara sekalian, ternyata Niniwe itu adalah ibu kota bangsa Asiria. Ibu kota bangsa Asyur atau kerajaan Asiria purba. Jelas sekarang ya itu sudah tidak ada, tinggal puing-puing. Dan letak kota Niniwe itu di mana? Di sebelah utara kota Mosul yang ada di Irak sekarang. Dan Anda mengerti bahwa kota Niniwe terletak di tepi timur sungai Tigris yang ada di Irak. Dan Anda mengerti bahwa bicara tentang bangsa Asiria atau Asyur, kalau Anda baca di perjanjian lama, itu adalah bangsa musuh orang Israel. Asiria adalah bangsa yang kejam, bangsa yang bengis. Kenapa? Karena mereka seringkali menjajah negara atau kerajaan-kerajaan yang lain. Bahkan sejarah mencatat, kerajaan Asyur pernah mengalahkan Israel. Dan mereka bukan hanya membantai para pria-pria dewasa, tapi anak-anak kecil juga dibantai. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga dibelah perutnya oleh pedang mereka. Jadi Anda bisa bayangkan, Yunus ini nabi dari Israel. Jadi dia benar-benar kepahitan, dendam, benci, nggak suka dengan penjajah Israel. Nah, itu sebabnya Yunus di awal dia menolak untuk pergi ke Niniwe. Tapi dia ke Tarsis, tetapi akhirnya dia dibawa Tuhan kembali. Dan Anda tahu gambar berikutnya, akhirnya setelah Yunus berkhotbah bahwa 40 hari lagi kota Niniwe akan dijungkir balikkan Tuhan, akan dihukum Tuhan karena kejahatan mereka. Yunus akhirnya menanti di depan kota Niniwe dari jauh. Dia menunggu sampai 40 hari, apakah benar Tuhan menghancurkan kota Niniwe. Dan apa yang terjadi? Mari kita lihat sekarang dalam Yunus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Yuk kita baca, lihat, perhatikan baik-baik. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, perbuatan siapa? Orang-orang Niniwe, orang-orang Asyur, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Mereka bertobat sungguh-sungguh. Kalau Anda baca sebelumnya, mereka sampai puasa, bertobat, minta ampun, minta belas kasihan Tuhan. Lihat. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan Tuhan pun tidak jadi melakukannya. Tuhan tidak jadi menghukum, menghancurkan Niniwe. Kenapa? Karena Tuhan melihat pertobatan orang-orang Niniwe. Anda harus mengerti, pertobatan adalah obat manjur, murka berubah jadi kemurahan. Yang mau alami kemurahan Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sejahat apapun masa lalu kita, sekelam apapun hidup kita, asal kita bertobat sungguh-sungguh, Tuhan bisa pulihkan kembali. Katakan yes. Nah,
saudaraku, ketika Tuhan tidak jadi membinasakan Niniwe karena mereka bertobat, anehnya apa respon daripada Yunus sang nabi ini? Sekarang lihat ayat berikutnya, Yunus 4 ayat pertama sampai yang keempat. Tetapi hal itu sangat mengesalkan, menjengkelkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Loh, aneh kan? Orang bertobat, satu kota bertobat, gara-gara khotbahnya dia, Tuhan tidak jadi menghukum, kok malah Yunus kesel, bete, ya kan? Bahkan marah. Lihat ayat yang kedua, Yunus berkata gini, dan berdoalah ia, Yunus kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu? Jadi sebelumnya Yunus itu pernah ngomong sama Tuhan, pernah buat sebuah deal dengan Tuhan. Ketika aku masih di negeriku, waktu di Israel. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu, lihat Yunus itu tahu apa? Memahami hati Tuhan, tahu karakter Tuhan. Tapi lihat, aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yusuf tahu Tuhan itu pengampun. Yusuf tahu, Yunus ya ini saudara. Anda juga diam aja, Anda tidur sama-sama. Ya kan? Yunus, saudaraku, tahu hati Tuhan, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh pengampun asal orang bertobat. Lihat ayat berikutnya, ayat yang ketiga. Next. Ayo mas, mbak. Ya. Jadi sekarang ya Tuhan, ini doanya Yunus. Cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ini aneh kan? Ini nabi error. Ayat yang keempat, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Saudara, lihat betapa Yunus ini marah sama Tuhan, bahkan minta mati ketika melihat Tuhan mengampuni bangsa yang dia benci. Sampai akhirnya Tuhan menghibur Yunus dengan sebuah pohon jarak yang tumbuh, membuat dia teduh, tidak kena panas langsung dari matahari, tapi akhirnya layu karena seekor ulat. Sekarang lompat ayat yang ke-10 sampai 11. Lihat, lalu Allah berfirman, Yunus, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Ayat yang ke-11, lihat Tuhan curhat kepada Yunus dan juga curhat buat kita semua. Ayo baca sama-sama isi hati Tuhan. Ayat yang ke-11, 2, 3. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Lihat, inilah perasaan Tuhan yang dia curahkan kepada Yunus. Yunus, bagaimana tidak aku Tuhan sayang kepada Niniwe? Bagaimana aku Tuhan tidak sayang kepada Niniwe yang bertobat? Lihat saudaraku, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. New York jauh lebih besar, jutaan orang penduduknya ya kan. Dan Anda mengerti saudaraku, kalau Tuhan sayang dengan Niniwe, Tuhan juga sayang dengan New York dan penduduk kota New York. Orang-orang New York cuma namanya tepuk tangan yang amin saudaraku. Asal orang New York bertobat. Karena amin saudaraku. Nah, saudaraku, lihat bagaimana Tuhan ngomong. Itu orang-orang Niniwe itu tidak membedakan tangan kanan dan kiri. Artinya buta secara rohani. Dan saat mereka bertobat, maka Tuhan menyayangi mereka. Saudara, mari kita belajar kebenaran ini. Yunus ini seorang nabi Tuhan yang ngerti hati Tuhan. Ngerti perasaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu pengampun. Tapi dia tidak setuju dengan apa yang Tuhan kerjakan. Saudara, di tengah pandemi, bahkan sekarang sudah masuk endemi, banyak orang percaya sampai hari ini tergoncang imannya. Mereka marah, mereka kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan keadaannya. Kenapa? Karena mungkin orang yang mereka cintai meninggal karena COVID. Atau mungkin karena usahanya tergoncang turun, bahkan ada banyak yang bangkrut. Bahkan mungkin ada yang mengalami keadaan kenyataan yang pahit. Dan berapa banyak orang hari-hari ini seperti Yunus. Mereka marah dan kecewa
dengan apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Nah sekarang coba pikirkan, kira-kira apa yang menyebabkan Yunus ini saudaraku marah, kecewa, tidak setuju dengan Tuhan. Mari kita lihat saudaraku, kira-kira apa? Karena kepahitannya. Orang kalau penuh kepahitan, penuh dengan dendam, luka, saudaraku, maka dia akan selalu tidak setuju dengan apapun keputusan Tuhan. Bahkan juga next, karena kekerasan hatinya. Yunus, saudaraku, awalnya di dalam perut ikan, dia bertobat tapi ke pojok karena sudah kepepet. Banyak orang percaya itu baru tobat kalau lagi ke pojok. Iya apa iya? Ternyata dia bukan tobat tapi tomat. Tobat tapi apa? Kumat lagi. Buktinya Yunus setelah dia keluar dari perut ikan, saudaraku, ternyata dia kembali keras hati. Ingat baik-baik, COVID hampir selesai. Jangan sampai engkau keraskan hatimu, lembutkan hatimu supaya engkau tidak sampai berontak melawan Tuhan. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin, saudaraku. Bahkan Yunus tidak setuju dengan Tuhan. Kenapa? Next, karena pemberontakannya. Dia berontak, dia lawan keputusan Tuhan. Bahkan next juga karena sifat egoisnya. Nah itu sebabnya saudaraku, hari ini apakah kita masih jadi Kristen Yunus? Dan ingat loh saudaraku, Tuhan itu masih sayang sama Yunus. Untung Yunus cepat bertobat dari dalam perut ikan. Sehingga dia dimuntahkan dari depan, dari mulut ikan. Kalau dia enggak bertobat, keluarnya bukan dari depan, tapi dari knalpot belakang, saudaraku. Dan saya mau beritahu, saudaraku, mungkin hari ini ada saudara yang sedang ada di dalam perut ikan besar. Engkau sedang lewati masa-masa proses. Engkau lewati masa-masa padang gurun. Engkau sedang lewati banyak keadaan yang sulit. Cepat rendahkan hatimu. Jangan sampai kau berontak, keraskan hatimu seperti Yunus. Supaya benar-benar kita kembali dalam rencana Tuhan. Yang mau katakan... Yang mau katakan, nah saudaraku, siapa sekali lagi orang New York yang mau senangkan hati Tuhan? Nah saudara-saudara, apa sih cara nyenangkan Tuhan? Gampang, simple aja. Cara nyenangkan Tuhan adalah belajarlah setuju dengan apapun yang Tuhan kerjakan. Katakan amin. Nah tema khotbah saya malam ini adalah setuju dengan Tuhan. Ayo ucapkan bersama saya 2, 3. Setuju dengan Tuhan. Agree with God. Dan kalau saudara mau senangkan Tuhan, kira-kira apa sih kesenangan Tuhan? Kalau saudaraku dari Alkitab ini kalau saya simpulkan, mungkin gak komplit ya, tapi minimal sudah mencakup sebagian besar. Apa sih kesenangan Tuhan? Coba kita lihat, kesenangan Tuhan itu apa? Pertobatan. Asal orang itu bertobat, sejat apapun, asal dia mau bertobat sungguh-sungguh, Tuhan itu sayang, yang mengerti, katakan amin. Ingat ya, saudara jangan Anda tertipu dengan pengajaran yang tidak seimbang. Oh lihat, Tuhan tuh enggak pernah murka kok. Buktinya dia menyesal enggak jadi ngukum Niniwe. Bro, sis, Tuhan nyesal itu kenapa? Bukan karena mereka cuma Tuhan sayang saja, tapi karena lihat orang Niniwe ngapain bertobat. Coba kalau dia enggak bertobat, kalau orang Niniwe enggak bertobat, habis enggak mereka? Habis. Nah, saudaraku, Tuhan Maha Adil. Dia menyayangi tapi juga dia mau respon kita untuk bertobat sungguh-sungguh. Hari ini ketika engkau dengar firman, kalau ada hal-hal tertentu yang belum berkenan di hadapan Tuhan, yang selama ini engkau tahu, engkau belum pernah bereskan, cepat sebelum kau masuk ke dalam perut ikan. Bahkan kalau ada saudara yang ada dalam perut ikan, sebelum keluar dari belakang knalpot, lebih baik malam ini juga kita bertobat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Yang berikutnya adalah kesukaan Tuhan adalah pengampunan. Tuhan itu sang pengampun. Lihat, sejahat itu orang Niniwe, orang Asyur tetap diampuni saat bertobat. Dan kalau Tuhan kita saja pengampun, maka kita anak-anaknya juga harus jadi apa? Orang New York enggak berani ngomong keras. Jadi apa? Nah, bukan pendendam. Amin, saudaraku. Ya, coba lihat kanan-kanan sebentar. Model gini, pengampun atau pendendam. Nah, lihat dari wajahnya udah kelihatan. Apalagi saudara, kesukaan Tuhan. Kesukaan Tuhan adalah kekudusan. Dia Tuhan yang maha kudus. Maka kita harus hidup dalam kekudusan. Dan Anda tahu, kekudusan itu bukan menyiksa kita. Tapi justru kekudusan membebaskan kita. Setuju kan? Amin. Ada banyak orang bilang ini, oh ikut Yesus itu enggak enak ya. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh. Salah besar bro. Justru ikut Yesus itu merdeka. Loh, enggak ada yang amin. Amin, suku.
daripada mereka yang terikat dengan dugem, daripada mereka yang terikat dengan narkoba, daripada mereka yang terikat dengan perjudian. Kita ini waktu hidup kudus, kita ini justru paling bahagia karena kita ini merdeka. Amin, saudaraku. Kalau ada temanmu berkata, lu kalau nggak ngerokok banci, bilang sama dia, banyak orang banci ngerokok tetap banci. Ya, saudara. Amin, saudaraku. Lu ya kan? Terus apa lagi? Tuhan suka dengan apa? Dengan ketulusan. Orang yang berbelat-belit, banyak politiknya, banyak trik and intrik, nggak tulus. Tuhan nggak suka. Asal kita tulus hati, dia Tuhan yang sayang. Katakan amin. Apalagi saudaraku, Tuhan juga suka dengan kerendahan hati. Kesombongan itu yang paling Tuhan benci. Makanya saudaraku, kalau ada orang udah merasa belagu, udah merasa paling hebat, udah bisa tanpa Tuhan, nggak perlu orang lain. Coba lihat sebentar, dia akan jatuh. Kenapa? Karena kesombongan adalah awal kejatuhan. Tetapi Tuhan suka dengan kerendahan hati. Makin kau merendah, makin Tuhan akan angkat hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Apalagi saudaraku, yaitu pujian penyembahan. Ya, bukan karena Tuhan haus pujian saudara. Saudara muji Tuhan, nyembah Tuhan atau enggak, dia tetap Tuhan Maha Besar. Tapi justru pujian penyembahan itu menguntungkan kita. Karena setiap kali Anda memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, semua masalah kita dia bereskan dengan ajaib. Katakan amin. Apalagi kesukaan Tuhan, next, yaitu korban yang terbaik. Saudara, Anda tahu kenapa ibadah selalu ada kaitannya dengan korban? Kenapa? Karena Tuhan tuh mau agar kita bawa korban yang terbaik. Maaf kata, bukan karena gereja butuh duit, bukan karena saudaraku Tuhan ngemis-ngemis. Makanya jangan memberi kepada Tuhan seperti kepada pengemis. Maaf kata, Tuhan bisa tersinggung. Berilah hidupmu, berilah waktumu, berilah kesehatanmu, kepandaianmu, hartamu, semua talentamu kepada Tuhan. Seperti engkau memberikan korban kepada Raja segala raja. Kalau Anda ketemu dengan Presiden Joe Biden, lalu Anda bilang sama Joe Biden, Joe, aku punya sebuah hadiah buat kamu. Waktu dilihat ternyata sepatu bekas saudara. Kira-kira Joe Biden, aku senang loh, aku merasa tersanjung karena persembahanmu. Apa begitu? Dia tersinggung. Gini-gini gua Presiden Amerika, lu ngapain kasih sepatu bekas? Saudara, kalau Anda mau kasih hadiah sama seorang presiden, Anda pasti beri yang terbaik. Apalagi kepada Tuhan yang setuju. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudara. Makanya jangan bilang begini, Tuhan pakailah sisa-sisa hidupku. Itu doa Tuhan paling benci. Kenapa? Sisa-sisa baru dikasih. Terus yang masih bagus, masih muda, masih sehat, masih kuat, nggak pernah mau dikasih sama Tuhan. Untuk diriku nanti kalau sudah sisa, sudah panci, Tuhan pakailah. Ya mau dipakai apa lagi? Nangkep ya. Jangan beri korban seperti kepada pengemis. Apalagi Tuhan juga suka dengan yang namanya kerukunan. Karena di mana ada kerukunan, di situ ada berkat. Nggak usah ngejar berkat. Rukun suami istri harmonis, berkat itu ngalir. Katakan amin. Kerukunan itu kayak magnet ngejar berkat. Sebaliknya pertengkaran seperti mesin blower yang akan meniup berkat jauh terbang dari hidup kita. Saudara mau dikejar berkat atau ngejar berkat? Senggol kanan kiri, rukun, ya kan. Sebelum gereja kalau ada suami istri yang berantem, ya kan, orang tua anak yang berantem ngomong rukun, ya kan. Rukun, jangan rukun cuma di dalam gereja, keluar berantem lagi, saudara, jangan saudara. Rukun itu adalah sebuah kesukaan Tuhan. Apalagi saudara. Berikutnya adalah yaitu melayani. Karena Tuhan juga sampai hari ini melayani. Dia melayani kita sampai hari ini. Dia nggak pernah istirahat. Dia menjawab doa saudara. Dia jaga saudara. Dia pelihara saudara. Bahkan Tuhan ngitung jumlah rambut saudara. Loh, nggak ada yang amin. Saudara. Ya kan? Jadi jangan khawatir. Kalau tambah habis, Tuhan tahu. Dan Tuhan peduli. Saudara. Amin. Saudara. Nah, saudara bisa bayangin. Tuhan aja suka melayani. Nah, kita anak-anaknya juga harus suka melayani. Jangan malas-malas. Jangan cuma minta dilayani. Atau bersama-sama, ayo melayani. 2, 3. Dan berikutnya yang terakhir, Tuhan juga suka dengan mendewasakan kita. Dia tidak cuma hanya menyayangi kita, lalu memanjakan kita. Tapi dia mau mendidik kita, melewati masa-masa sulit, melewati tantangan yang berat. Untuk apa? Melatih kita, mengajar kita, dan mendewasakan saudara dan saya. Hari ini kalau engkau sedang lewati masa-masa proses yang berat, kuatkan hatimu, karena Tuhan sedang mendewasakan saudara. Enggak ada orang badannya six pack tanpa sebuah beban yang berat. Tapi justru melalui beban yang berat, ototnya terbangun dan terbentuk dengan baik. Demikian juga iman dan kedewasaanmu. Melalui semua keadaan yang berat, kesulitan demi kesulitan,
engkau tidak boleh jadi Kristen yang cengeng, tapi jadi Kristen yang dewasa, yang bertumbuh, pemenang bersama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin, saudaraku. Nah, ini adalah daftar kesukaan Tuhan. Mungkin Anda bisa tambahkan lagi hal-hal yang lain. Tapi ayo coba kita baca sama-sama beberapa daftar kesukaan Tuhan. Supaya menjadi kesukaan kita juga. Ucapkan bersama saya, 1, 2, 3. Pertobatan, terus pengampunan, terus kekudusan, terus ketulusan, terus kerendahan hati, terus pujian penyembahan, terus korban yang terbaik, terus kerukunan, terus melayani, terus mendewasakan. Yang mau melakukan katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah, sekarang saudaraku, saudara mungkin berkata, Pastor Lukas, aku sekarang tahu, aku harus belajar setuju dengan apapun yang Tuhan kerjakan. Tapi bagaimana caranya? Saudara, balik dari Yunus. Kalau kita lihat kegagalan Yunus, dan kalau Anda baca kitab Yunus tadi, hanya 4 pasal diakhiri dengan sebuah tanda tanya, question mark. Artinya begini, Yunus seorang nabi, Tuhan yang penuh tanda tanya. Kenapa? Karena dia ngerti hati Tuhan, tapi dia berontak dan tidak setuju dengan Tuhan. Dan hari ini kita belajar dari Yunus. Apa yang kita bisa belajar untuk hal yang baik? Bagaimana rahasia setuju dengan Tuhan. Rahasia yang pertama adalah, yaitu saudaraku, bereskan hatimu yang belum beres. Make peace with your heart. Bereskan hatimu yang belum beres. Hidup Yunus penuh kepahitan. Hidup Yunus penuh dengan rasis. Hidup Yunus penuh dengan kecewa, dendam. Bahkan dia marah sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Itu orang jahat, bangsa yang kejam. Kok malah Tuhan cintai? Ayo, saudaraku, orang ya, kalau hatinya belum beres, lihat orang lain diberkati, bahagia enggak dia? Enggak, irinya bukan main. Bahkan apalagi itu orang yang pernah merugikan kita, yang pernah menyakiti kita, lalu tiba-tiba dia diangkat Tuhan, diberkati lebih dari kita, bahkan dipakai Tuhan. Ayo jujur, kita ngapain? Gondok, marah, Tuhan kok begitu sih? Loh, mungkin waktu itu dia jahat, tapi siapa tahu ternyata dia akhirnya bertobat. Dan karena pertobatannya, Tuhan bisa pulihkan hidupnya. Berapa banyak kita, kalau hati kita nggak beres, iri lihat orang berhasil. Wow, bahkan kita mendoakan yang jelek kepada orang yang nyakiti kita. Saya doain biar pansui dia. Dan kemudian nanti naik subway didorong orang jatuh dilindes subway. Ya, dan aku akan bersuka. Hati-hati saudara. Mulut ngomong enggak, hati ngomong yes. Nah, hati-hati saudara. Mari kita belajar bereskan hati yang belum beres. Apa doa daripada Daud? Lihat Mazmur 139, next, ayat 23 sampai 24. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Terus, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Ayat 24, lihatlah apakah jalanku serong. Terus, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, inspect my heart. Teliti, periksa hatiku. Apakah masih ada hal-hal yang tidak beres? Ada kejahatan di hatiku. Ada sesuatu yang belum pernah aku berani bereskan dengan Tuhan. Dan ini perlu. Mungkin trauma kita, kegagalan kita, mungkin rasa sakit kita, atau mungkin semua kekecewaan kita. Dengar baik-baik, bereskan apa yang belum kita bereskan. Hari ini ada banyak orang tidak pernah bisa move on dalam hidupnya. Karena hidupnya terus terjerat oleh masa lalunya. Masa kecilnya mungkin dia ditolak oleh orang tuanya. Dan saudara, beberapa hari kemarin, Selasa, Rebu, Kamis kemarin ya, Senin, Selasa, Rebu, kita buat EG Camp ya. Dan anak saya Yehuda, Pastor Yehuda, walaupun dia gondrong, tapi dia bilang seperti Yesus, saudara itu. Ya, nah, berewokan gondrong nggak apa-apa ya. Saudara, papanya mau gondrong nggak bisa, sudah makin habis rambutnya ya kan. Nah, Anda tahu saudaraku, dan dia sampaikan sebuah tema yang akhirnya menjamah anak-anak muda. Dan juga saya terjamah. Kenapa? Father's figure. Berapa banyak orang kecewa dengan figur ayah atau ibunya jasmani. Dan tahukah Anda, tidak ada orang tua sempurna. Tidak ada keluarga tanpa persoalan. Dan Anda bisa tanya sama anak saya, keluarga kami pun enggak perfect. Kami juga punya masalah. Semua orang punya struggle.
Tapi satu perkara, izinkan kasih Bapa surgawi menyembuhkan kita, membereskan hati kita, supaya akhirnya kita bisa move on. Setuju? Katakan amin. Saya pernah melayani seorang wanita yang saudaraku, waktu dia jadi ibu, jadi istri saudaraku, begitu galak, dominannya bukan main saudaraku. Itu benar-benar suaminya sampai kayak kucing, sudah mepet ke tembok dan tidak berani gerak apa-apa. Ketika si singa betina sudah mulai mengaum, ya di sini nggak ada wanita demikian saudara. Dan Anda tahu saudara, lalu ibu ini bilang gini, Pastor Lukas, kenapa ya anak perempuan saya gadis itu kok begitu dominan? Saya mau ketawa, sungkan dia tersinggung saudara. Lah gimana anak perempuannya nggak dominan? Lihat maminya juga apa? Kayak singa betina. Dan akhirnya waktu ngobrol, kebongkar. Maminya dulu adalah seorang yang banyak terluka oleh ayahnya. Dan di situ dia punya sebuah dendam. Kalau aku jadi wanita, jadi istri, jadi ibu, aku gak mau dilukai, gak mau diinjak-injak kayak mamiku. Aku harus bisa menginjak-injak laki-laki. Menginjak-injak semua yang aku harus injak, saudaraku. Dan Anda bisa bayangin, untung dia tidak jadi tukang pijat, saudaraku, menginjak-injak yang lain, saudaraku. Kenapa? Karena ada trauma masa lalu yang belum beres. Hari ini, bereskan hatimu dari apa yang belum beres. Saudara, tiap hari kalau Anda ke dapur, lalu ada piring kotor, apa yang Anda lakukan? Lihat, Anda kan akhirnya cuci piring. Supaya apa? Supaya tidak didatangi semut, supaya tidak mendatangkan tikus. Anda harus cuci supaya piring itu bisa Anda pakai lagi. Kalau saudara aja cuci piring, kapan terakhir kali Anda izinkan Roh Kudus mencuci hati kita yang kotor? Dan kalau Anda tahu ada yang namanya floss dental. Next. Saudara, ya makan, apalagi makan jengkol pete, ada yang nyangkut di celah-celah gigi. Apalagi habis makan Korean, saudara itu daging suka nyangkut. Lalu Anda biarkan, ayo jujur, Anda yang ada daging atau apa yang nyangkut di celah gigi, enak apa enggak? Nyaman enggak? Halo? Enggak enak kan? Enggak enak banget. Ganjel. Loh, saudara, lalu Anda cepat-cepat apa? Ambil benang atau sikat gigi, Anda mulai floss, iya enggak? Nah, Anda tahu, hari ini mungkin sudah terlalu lama, bertahun-tahun, hatimu masih ada yang ganjel. Mungkin kau pernah dilukai oleh sebuah gereja. Engkau pernah disakiti oleh seorang hamba Tuhan. Dan ganjel sampai sekarang. Itu kalau engkau enggak bereskan, bahaya. Biar engkau pindah ke gereja ini pun, engkau akan bisa terus ganjel. Dan Anda tahu, saudara, ganjelan pintu mending, membuka pintu tetap terbuka. Dan kalau ganjelan hati membuat iblis akhirnya berkuasa atas hidup kita. Dan Anda tahu, saudara, kalau sampai akhirnya itu, saudara, makanan sisa yang ada di celah gigi kita biarkan, enggak kita bersihkan. Lama-lama jadi busuk. Baunya tidak enak. Makanya kalau ada orang ngomong sama saudara tiba-tiba, baunya nggak enak. Coba lihat, pasti di giginya banyak sisa-sisa yang belum dia bereskan. Ya toh, lama-lama busuk bau, ya kan? Bahkan akhirnya kalau dibiarkan, itu bisa membuat giginya rusak lubang, bahkan infeksi dan membahayakan. Kalau kita jadi tiap hari floss gigi kita, kapan terakhir kali engkau izinkan hatimu dibereskan? Mungkin ada trauma. Dan malam ini Roh Kudus tahu, dia mau kita bereskan apa yang harus kita bereskan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Ayo ucapkan bersama saya mau bereskan hati saya. 2, 3. Lebih keras lagi, 2, 3. Saya mau bereskan hati saya. Semua apapun yang belum beres, cepat bereskan. Supaya engkau bisa setuju dengan Tuhan. Sekarang yang kedua, next langsung aja. Yang kedua, cara next ya, untuk kita bisa yaitu setuju dengan Tuhan adalah salibkan egomu. Salibkan egomu. Tahukah Anda, Yunus ini berontak sama keputusan Tuhan. Kenapa? Karena egonya menghalangi dia untuk tunduk dengan kehendak Tuhan. Anda berkata, musuh terbesar saya adalah setan. Tapi Anda tahu, yang lebih besar daripada setan musuh kita adalah ego kita sendiri. Saudaraku, itu sebabnya hari ini, mari setiap tembok ego kita yang menghalangi untuk kita setuju dengan Tuhan, yang menghalangi selama ini untuk kita taat dengan Tuhan, hancurkan. Ketika Tuhan perintahkan sebuah perintah yang di luar daripada keinginan hati kita, bertentangan dengan jiwa dan pikiran kita, kalau itu perintah Tuhan, lakukan. Lihat Yesus bilang apa? Lukas pasal yang ke-9, next.
ayat 23. Yuk baca sama-sama bagian yang atas, terjemahan baru Indonesia. 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Terus memikul salibnya kapan? Bukan cuman hari Minggu. Bilang, bukan cuman hari Minggu. Bilang kanan kiri. Ya, bukan cuman lagi pelayanan. Tapi kapan? Setiap hari. Termasuk di mana? Di pekerjaan. Termasuk di mana? Di rumah, dimanapun. Setiap hari. Ngapain? Menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Alkitab terjemahan Indonesia bahasa sehari-hari. Yang tengah, semua baca 2, 3. Kemudian Yesus berkata kepada semua orang yang ada di situ, orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri. Harus mau menyalipkan egonya, kepentingannya sendiri. Memikul salibnya kapan? Tiap-tiap hari. Dan terus mengikut aku. Mengikut kehendak Yesus. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin, saudaraku. Lihat NCV version berkata, if people want to follow me, they must give up the things they want. Mereka harus menyerahkan apa yang mereka mau. They must be willing to give up their life daily to follow me. Bukan cuman waktu kita di gereja, tapi saat-saat kita di kerjaan, disakiti, saat kita mungkin tidak diperlakukan secara adil oleh bos kita. Maukah kita pikul salib, nyangkal diri. Dan Anda tahu, ada banyak orang Kristen gitu. Oh, mikul salib, nyangkal diri itu artinya kemana-mana saya bawa salib. Makanya pakai salib gitu, anting-antingnya, kalungnya. Tapi begitu ada orang gara-garain, langsung emosi, marah. Naik mobil jadi salib, langsung berkata, kamu jangan salib saya. Loh, katanya mau pikul salib tiap hari, saudara. Tapi marah dan mulai maki-maki dan sebagainya. Saudaraku, setiap hari. Ayo pegang dada masing-masing. Katakan bersama saya, salibkan egomu tiap hari. 2, 3. Memang tidak enak. Saudara, minggu lalu ya, ibu saya tercinta, Pastor Inggawati Kusuma, khotbah di tempat ini. Dan tadi pagi dan siang di di Philadelphia, ada bagian saya minta ibu saya saksi. Sebuah kesaksian yang saya baru dengar, karena ibu saya belum pernah cerita itu sebelumnya. Ayah saya dulu kan hidupnya kacau, singkatnya melalui doa ibu saya 7 tahun doa puasa, bertobat. Setelah ayah saya bertobat, Tuhan pulihkan keluarga kami, dan 5 tahun setelah pertobatan papa, akhirnya ayah saya dipanggil jadi seorang penginjil. Dari seorang pengusaha, dia tutup usahanya, sampai akhirnya, saudaraku, diproses Tuhan habis-habisan. Nah, di saat itulah, saudaraku, ayah saya itu waktu buka usaha, ada customernya yang suka utang sama dia, utang uang. Dan jaminannya adalah STNK, BPKB, sepeda motor, atau kendaraan, bahkan ada surat rumah. Nah, ketika ayah saya dan ibu saya mulai jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, Tuhan itu bicara jelas. Kamu tahu bahwa banyak orang yang kamu utangi, mereka nggak bisa bayar hutangnya. Dan kamu harus tabur kebaikan. Balikkan semua surat BPKB, surat rumah itu. Walaupun mereka tidak bayar hutang mereka, kembalikan, anggap lunas. Ayo jujur. Secara logika daging, kok enak? Utang ya harus bayar dong. Kalau bilang nggak mau bayar, bila perlu kita jual ini yang kita anggunkan. Nah, Anda tahu, tapi akhirnya ayat saya dan ibu saya belajar taat. Dia datangi satu persatu, mereka datangi satu persatu. Semua customer ayah saya yang berutang, dibalikkan BPKB, STNK, surat rumah. Sampai mereka tuh, sampai ada yang nangis katanya. Terima kasih, aku nggak bisa bayar kok kalian kembalikan. Nggak apa-apa, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, orang anggap gila. Tetapi ayah saya dan ibu saya belajar taat untuk menabur yang baik dalam keadaan sulit. Saudara, apakah setelah itu, lalu kemudian kehidupan keluarga kami langsung alami mujizat? Enggak. Ibu saya sampai cerita dan ingatkan. Kakak saya, Pastor Samuel Kusuma, yang nanti mau bulan September ya, atau Oktober melayani tempat ini juga. Anda tahu, ibu saya ingat, saking sulitnya, kami bukan cuma sampai hampir di drop off dari sekolah, karena sudah 6 bulan lebih nggak bisa bayar uang sekolah. Tapi kakak saya itu akhirnya beli sepeda motor cicilan, ya, dan cicilan bulan yang ke-7. Setelah itu nggak punya duit untuk bayar cicilan.
secara manusia bisa saja berniat jahat untuk kabur. Tapi ayah saya bilang, Samuel, kita hamba Tuhan, kita sudah bertobat. Kita nggak boleh nipu orang. Ayo, papa antar dan mama antar, balikkan sepeda motor itu. Kakak saya nangis. Terus naik apa? Nggak apa-apa. Nggak punya apa-apa, yang penting kita jujur. Saudara, secara logika nggak masuk akal. Di awal tanya, apakah dari down payment-nya atau cicilan selama 7 bulan, boleh enggak ada sedikit uang dikembalikan? Agennya bilang, tidak boleh ada yang kembali. Saudaraku, yakinnya kembalikan. Apa langsung alami mujizat? Enggak. Tapi ibu saya ingatkan dan saksi. Sekian saat kemudian, di masa kami terus semakin mepet, sampai benar-benar, saya masih ingat, kami makan itu saudaraku, beli telur ayam, itu pun telur yang kita kopiok, dan kita taruh di wajan saudaraku, dan kita putar selebar-lebarnya. Bukan karena modelnya kayak kue peratanya India, saudaraku, tapi kita selebar-lebarnya. Kenapa? Supaya bisa cukup dibagi sekian orang dalam anggota keluarga untuk makan. Tahu, beli tahu semurah-murahnya dan dipotong tipis-tipis, bukan karena supaya crispy, tapi supaya bisa dibagi sekian orang dari anggota keluarga kami. Kami lewati itu masa sulit, saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Sampai akhirnya ada seorang wanita yang digerakkan Tuhan ngasih sepeda motor Yamaha. Enggak baru, tapi bekas, tapi masih bagus. Dan ketika dikasihkan, saudaraku, itu ayah dan ibu saya kaget. Yang nangis adalah nenek saya. Karena dulu suaminya, kakek kami, taat memberikan sepeda motornya kepada hamba Tuhan. Saudara, dan apa yang terjadi? Akhirnya pelan-pelan Tuhan pulihkan. Dan sampai hari ini, Tuhan pelihara kami. Kenapa? Karena kita belajar taat. Walaupun di luar logika dan kemauan kita. Salibkan egomu dan engkau percaya Tuhan akan bela saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara untuk setuju dengan Tuhan? Percaya total terhadap setiap keputusan Tuhan. Totally trust every one of God's decision. Apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, percaya total. Ucapkan bersama saya, percaya total. 2, 3. Yunus tidak mau percaya total kepada pengampunan Tuhan atas Niniwe. Dia marah, dia kecewa, bahkan minta mati. Dan kalau Anda tahu, apakah sia-sia Tuhan mengampuni Niniwe saat mereka bertobat? Tidak. Baca sejarah Alkitab. Bangsa Asyur pernah dipakai Tuhan untuk menolong Israel. Bahkan menolong supaya Israel bisa dipulihkan. Saudara harus percaya, apapun yang Tuhan kerjakan, pasti ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Percayalah bahwa cara pandang Tuhan jauh lebih baik daripada pandangan kita. Percayalah rencana Tuhan jauh lebih bagus daripada perencanaan kita. Dan belajarlah untuk percaya total. Saudara, ibu saya tadi pagi juga dia saksi di mimbar mengingatkan. Dulu ketika kami bertobat sekeluarga, saya juga masih remaja, mulai cinta Tuhan menggebu-gebu, melayani. Kami tinggal di kota Surabaya, saudaraku, dan apa yang terjadi dari rumah kami untuk pelayanan saya, mulai melayani, membuka pelayanan kaum muda. Itu di daerah Surabaya yang lebih jauh. Itu saya nggak punya yang lain. Akhirnya ibu saya dapat berkat, belikan sepeda. Saya naik sepeda untuk dari rumah sampai ke tempat pelayanan anak muda itu. Naik sepeda 1 jam. Pulang berarti 2 jam, saudaraku. Itu naik sepeda. Percayalah, waktu itu saya lebih langsing daripada hari ini. Ya kan? Dan lebih ganteng, saudara, ya kan? Nah, Anda tahu saudara apa yang terjadi ya? Pak Rene memang ganteng, tapi saya lebih banyak gantengnya, saudara, ya. Nah, Anda tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba dalam keadaan saya setia melayani loh. Itu sampai, saudaraku, karena hujan banjir di Surabaya ada jalan namanya Kartini, banjir, saya naik sepeda saya, saudaraku, pulang pelayanan malam-malam. Itu enggak tahunya ada lubang. Ternyata itu ban masuk ke lubang. Akhirnya depan sepeda itu patah. Langsung saya nyongsop, saudaraku. Do you know nyongsop, saudara itu? Nyungsep, saudaraku. Langsung, saudaraku, saya nyungsep jatuh. Dan dalam keadaan begitu, apakah saya marah sama Tuhan?
Saya masih ingat saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya pulang, saya bawa sepeda itu sambil patah. Dan akhirnya kita coba perbaiki, kembali pelayan lagi. Dan Anda tahu ternyata semua enggak sia-sia. Bahkan Ibu saya ingatkan waktu saya menggembalakan di Makassar. Dari enggak punya gedung, sewa hotel, sewa bioskop India. Akhirnya oleh kemurahan Tuhan saya urus sampai kita bisa beli sebuah restoran terbesar waktu itu yang dijual tahun 97. Restoran Merlin, Jalan Latimojong. Kita beli, lunas. Saya masih ingat 1,6 M ya, tanpa minta bantuan dari pusat Surabaya. Hanya karena iman dan juga karena taburan jemaat lokal Makassar. Anda tahu, begitu selesai kami beli, renovasi sedang berjalan. Saya difitnah dan saya dihentikan dari gembala. Dan saya disuruh ngurus untuk seluruh cabang Betani se-Sulawesi. Dan Anda tahu saudaraku, secara manusia saya marah, berontak. Bahkan semua pengurus gereja Makassar sudah bilang, Pak Lukas, mari kita buka gereja sendiri. Sekarang juga kita cari tempat, kita buka gereja sendiri. Kalau saya bilang, ya, saya tahu itu pemberontakan. Saya bilang, no, saya belajar taat. Anda tahu saudaraku, hampir setahun setengah, saya putar-putar seluruh Sulawesi. Dari kota besar sampai kota kecil sampai desa-desa. Dari yang namanya suku Sulawesi Selatan sampai Mamuju, Makale, sampai semua suku Rantai Pau, sampai semua masuk sampai ke atas Sulawesi Tengah. Luwu, Banggai, Bunta, Ampana, Palu, ya nggak tahu semua kan saudara. Sampai naik lagi ke Toli-Toli, sampai lagi naik ke Bunta, sampai lagi naik suku ke Manado, Gorontalo, sampai ke suku Sangir, Sangitalo dan sebagainya. Saudara. Saya keliling sampai ke Maluku Utara, Ternate dan sebagainya, sampai ke Ambon, sampai ke secara manusia. Tuhan, aku kok kayak dibuang. Sudah lakukan banyak yang baik. Tapi Tuhan ngajar, nak, semua mendatangkan kebaikan. Dan saya baru sadar. Anda tahu, justru akhirnya Tuhan bawa saya ke Amerika. Saya cuma ngerenung gini, kalau waktu itu saya tetap jadi gembala di Makassar, mungkin menurut saya nggak pernah ke Amerika. Tapi justru Tuhan izinkan fitnaan itu terjadi. Tapi saya belajar ngampuni dan tetap setia melayani. Saya nggak pernah berontak dan nggak pernah keluar. Ya kan? Bahkan orang-orang yang memfitnah saya mengatakan kepada pemimpin kami, lihat dia pasti punya rencana mau keluar, buka gereja sendiri dan sebagainya. Justru mereka yang akhirnya berontak dan sebagainya. Tapi saya tetap setia dan bahkan Anda tahu nama anak saya pun yang kedua Betani. Dan Anda tahu saya adalah Bapak Betani. Nah Anda tahu ini artinya tanda kalau kita belajar mau taat, setuju dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, hasilnya mendatangkan kebaikan. Mau setuju? Mau setuju dengan Tuhan? Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, katakan amin, saudaraku. Kesimpulannya, next. Saudaraku, kesimpulannya, jangan pernah marah. Jangan pernah berontak terhadap setiap keputusan Tuhan. Belajarlah setuju. Belajarlah sepakat dengan setiap keputusan Tuhan. Saya khotbah di depan saudara hari ini, bukan berarti saya nggak punya masalah. Saya juga tahu saya sedang difitnah, dikatain yang dipelintir dan sebagainya saudaraku, oleh hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan. Tapi saya belajar tenang, saya ampuni, saya tidak mau simpen ganjalan hati, saudaraku. Katanya saya muter balik ngomong begini-begini se-Amerika, se-Indonesia, padahal enggak. Tapi Tuhan tahu dan Anda tahu apa yang terjadi ketika saya belajar untuk tetap setuju dengan apapun proses yang Tuhan izinkan. Next, akibatnya apa? Lihat Yunus, saudaraku, ya, next. Dia tidak setuju dengan keputusan Tuhan, kenapa? Karena kepahitannya, karena kekerasan hatinya, karena pemberontakannya, dan sifat egoisnya. Dan kita lihat, saudaraku, apa yang Tuhan suka. Next, pertobatan, pengampunan, kekudusan, ketulusan, kerendahan hati, pujian penyembahan, korban yang terbaik, kerukunan, melayani, dan mendewasakan. Dan bagaimana cara kita bisa setuju dengan Tuhan. 3 poin, yuk baca sama-sama 3 poin ini. 2, 3, bereskan hatimu yang belum beres. Yang kedua, salibkan egomu. Yang ketiga, percaya total terhadap setiap keputusan Tuhan. Kalau kita setuju dengan Tuhan, maka Dia akan nyatakan kuasa pembelaannya yang sempurna. Siapa mau setuju dengan Tuhan? Angkat tangan saudara, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku.